Halo kaum intelektual sekalian, guys. Akhir-akhir ini gue sering dijuluki sebagai misionaris C6. Aneh juga ya namanya, misionaris C6. Ternyata ada misionaris C6, guys. Ya, mulai dari C1, C2, C3, C4, sampai C6. Udah kayak ini aja ya, udah kayak nama-nama tempat gitu ya, atau blok gitu ya, blok C1, C2 gitu ya, atau nama perumahan gitu ya, blok C6, C7. Jadi saya tuh sering dicurigai misionaris C6. Apa sih definisi daripada misionaris C6? Apakah ini cuman eh, karang-karangan saja gitu? Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini konspirasi gitu? Siapa sebenarnya yang pantas disebut misionaris C6? Jadi definisi daripada misionaris C6 itu adanya misi pemurtatan secara diam-diam. Yaitu definisi daripada misionaris C6. Walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah juga gitu apakah seseorang itu misionaris C6 atau tidak, ya kita nggak tahu karena mereka bekerja di bawah tanah. Mereka bekerja dengan rapi, sistematis, sehingga jarang terekspos datanya. Tapi ya, kalau saya perhatikan ya, berdasarkan definisi daripada misionaris C6, ya kalau definisinya itu memurtadkan dengan cara halus, ya, secara diam-diam, maka yang layak disebut misionaris C6 itu adalah Habib Rizik dan Habib Bahar. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Karena banyak teman saya yang tidak percaya dengan agama, yang pindah agama. Karena apa? Karena mereka melihat kelakuan Habib Rizik dan Habib Bahar. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka-mereka ini sebenarnya misionaris C6 secara terselubung? Yes, benar banget. Mereka inilah sebenarnya misionaris terselubung. Sehingga apa? Sehingga ya orang-orang tertarik dengan yang namanya agama lain gitu ya. Jadi misionaris C6 ini sebenarnya ya ada zaman dulu banget, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi gitu ya. Itu pun zaman dulu itu kan cuma opini doang ya, nggak ada datanya, nggak ada sumbernya. Ya, kalaupun itu benar ya, eh misalnya nih ya, misionaris C6, maka yang paling berperan itu adalah Habib Rizik dan Habib Bahar. Kenapa? Karena ya mereka ulama toksik ya. Itu yang ngomong bukan saya, tapi Guru Gembul ya. Ketika saya collab dengan Guru Gembul beberapa minggu yang lalu, Guru Gembul mengatakan ya, menurut keyakinan Guru Gembul bahwa Habib Rizik itu ya seperti itu ya. Toksik banget gitu ya. Toksik ya. Itu menurut keyakinan Guru Gembul. Kemudian ya, apakah ini bisa dikatakan sebagai misionaris C6? Yes. Ya, bayangkan berapa banyak lagi orang yang akan meninggalkan agama secara diam-diam, yang mereka tidak terang-terangan gitu ya. Ada banyak orang seperti itu, guys. Ya, mereka tidak melampiaskan dunia nyata, tapi mereka melakukan di rumah mereka. Karena apa? Karena itu pengaruh daripada tekanan lingkungan gitu ya. Ya orang nggak percaya agama itu ya karena pemuka agama kebanyakan. Ya, kelakuannya seperti itu ya, dikit-dikit perang, dikit-dikit ribut ya, dikit-dikit agama lain sesat ya, dikit-dikit bikin rusuh gitu ya. Jadi orang-orang seperti inilah sebenarnya yang jadi misionaris Chen. Bukan saya. Jadi saya tuh sering dituduh seperti itu ya, dituduh tanpa bukti. Ya boleh dong dikasih buktinya, mana datanya ya harus ilmiah dong datanya. Jangan asal nuduh gitu ya. Oh kamu seperti ini, kamu seperti itu, asal nuduh, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian ya selain itu ya kalau saya perhatikan, mohon maaf bagi yang videonya. Kalau saya perhatikan secara tidak langsung ya agama itu kan pegangan hidup ya. Tapi ya walaupun agama itu pegangan hidup, zaman sekarang kan sudah berubah ya. Kenapa agama tercipta? Ya, jadi kita harus gali dulu secara lebih dalam lagi ya. Kenapa agama tercipta? Terciptanya agama itu karena zaman dulu belum ada institusi negara, belum ada.
belum ada yang namanya hukum-hukum atau undang-undang ya yang ada kaitannya dengan agama, nggak ada. Belum ada yang namanya kepastian hukum, ya, BPJS, asuransi belum ada. Ya, belum ada media sosial, ya. Yang ada apa? Yang ada gimana caranya supaya bisa bertahan gitu. Ya, sehingga orang-orang di zaman dulu itu menciptakan yang namanya agama. Kenapa? Karena negara saat itu belum terbentuk. Ya. Jadi yang menggantikan negara itu adalah agama. Jadi kalau suatu negara itu ekonominya bobrok, ya pemimpinnya bobrok, ciri-cirinya itu ya masyarakatnya itu banyak yang seperti itu ya. Banyak yang deket banget dengan agama gitu ya. Kenapa? Karena ya itu bikin mereka tenang, nyaman gitu ya. Ya itu dari sudut pandang antropologi ya. Saya tidak memaksakan yang video ini ya untuk percaya dengan saya. Tapi ya munculnya agama itu karena faktor kita itu ya harus punya ini dong ya, pegangan gitu ya. Makanya agama itu disebut sebagai pegangan gitu. Namun permasalahannya, walaupun agama itu sebatas keyakinan, kita menganggap bahwa keyakinan kita itu paling benar. Nah, itu yang jadi permasalahan. Ya nggak boleh seperti itu ya. Nah, kalau ada seseorang nih menganggap bahwa agama yang paling benar, yang paling suci, lalu orang lain melihat, kok ini annoying banget ya? Kok ini ribet banget kah gitu ya? Tapi gini guys ya, mohon maaf bagi untuk videonya. Kalau misalnya ada orang-orang luar gitu, orang-orang dari negara maju mendengar bahwa kita itu beragama harus ada agama di KTP gitu, itu diketawain guys, diketawain oleh orang-orang luar gitu ya. Ya lain dubuk, lain ikannya, lain pemasarannya juga ya. Tapi kalau saya perhatikan zaman sekarang ini ya, koreksi kalau salah ya, zaman sekarang ini ya karena masifnya teknologi, informasi dan sebagainya ya, kalau saya perhatikan tuh zaman sekarang ini, ya terutama di Konoha, akan ada kenaikan agnostik gitu, ateis ya. Saya tidak nyuri ya, disclaimer on ya. Ya salah satu penyebabnya itu ya pemuka agama seperti ini ya, pemuka agama toksit gitu ya, Habib Bahar dan kawan-kawan dan sebagainya, dikit-dikit bawa pedang, bawa perang. Siapa yang mau tertarik dengan agama seperti itu? Nggak ada. Disclaimer on, saya tidak nyuruh yang untuk video tidak beragama ya, disclaimer on ya. Tapi ya anak-anak muda ya akan seperti itu ya, meninggalkan agama. Bahkan Pak Islah Barawi mengatakan kalau disensus satu-satu ya akan banyak orang yang mengaku ateis dan mereka masih melakukan ritual ibadah kok ya di depan kita. Misalnya kita punya anak nih ya, di depan kita mereka masih melakukan ritual ibadah gitu ya. Mereka enggak ini ya, enggak menunjukkan bahwa mereka enggak beragama. Kalau disuruh sholat misalnya ya akan sholat juga gitu ya. Jadi enggak dinampakin gitu ya. Jadi misionaris C69 itu adalah pemuka-pemuka agama di Konoha, pemuka agama yang mempermalukan agamanya sendiri, bukan menjaga gitu. Ya, ini mungkin agak eh, ini guys ya, agak menusuk gitu ya. Tapi pada faktanya seperti itu ya. Saya tidak mau menutupi ya. Pada faktanya seperti itu guys. Ya, ada banyak orang yang berpikir ulang tentang dogma, benarkah dogma itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ya kemudian karena mereka merenung, berpikir gitu ya. Mereka mengambil kesimpulan, ya ada banyak juga seperti yang mengambil kesimpulan bahwa ya spiritualis paling tertinggi itu adalah ya agnostik atau ateis gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berbeda di video ini ya. Kenapa saya mengatakan bahwa banyak orang seperti itu? Ya karena kita munafik. Ya bangsa kita itu salah satu bangsa yang munafik. Ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka.
Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, sekian video ini. Saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Anda yang menyimpulkan, saya kaum intelektual, sangat rasional.